sampai di membuat kelengkapan use case ya, kelengkapan use case. Nah, kalian sudah coba di dalam latihan itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang activity diagram. Diagram kedua setelah use case. Activity diagram ini sebenarnya adalah detail atau penggambaran dari apa yang sudah kalian bahas di use case spesifikasi. Jadi ini nih akan ada gambaran detailnya, macam flow map kalau misalnya kita lihat gampangnya. Ya, ada mungkin gambar-gambar yang logo-logo yang baru yang kita lihat. Jadi secara teori itu begini ya. Nanti kalian baca sendiri teorinya. Intinya activity diagram ini untuk menggambarkan alur bagaimana proses dia bekerja atas sebuah fungsi yang akan dijalankan oleh sistem nantinya ketika diakses oleh seorang aktor. Nah, gampangnya kita melihat nanti, kalau kita punya dalam satu diagram use case, itu kita punya 4 use case, 4 elips, maka kita akan memiliki 4 activity diagram. Tetapi kalau Anda menemukan dalam dokumentasi sistem Anda kurang dari 4 diagram, itu boleh? Boleh jawabannya. Tetapi ini biasanya terjadi untuk kasus-kasus kalau workflow yang dibuat, alur yang dibuat itu sudah pernah dijelaskan di gambar sebelumnya. Biasanya itu jarang terjadi, tetapi kadang-kadang mungkin saja terjadi. Jadi agak-agak mirip gitu ya, mirip, tapi diakses oleh orang yang berbeda, itu mungkin gambarnya hanya 1 untuk 2 proses. Tinggal dijelaskan di dokumentasinya, tetapi biasanya berapa punya use case, sekian Anda punya activity diagram. Kemudian nanti kamu baca gitu, nah intinya itu untuk urutan proses. Gambarnya kita akan memakai alat gambar yang lain gitu. Alat gambarnya seperti yang saya sudah share ini. Ada aktivitasnya, ada start point, end point. End point-nya tuh lihat ada double di situ ya. Ada double. Nah, terus kemudian kalian hafalin aja, nanti juga lama-lama hafal gitu. Nah, kemudian kita akan belajar sekarang menggambar. Ini adalah contoh aktivitas itu apa gitu. Aktivitas itu apa. Terus kemudian endpoint, start endpoint itu apa gitu ya. Kita lihat saja langsung ke gambarnya. Jadi begini. Nah, activity diagram saya slideshow dari sini saja biar nanti kamu baca teori lengkapnya ya. Nah, activity diagram kalau kita lihat sepintas, kalau kalian melihat itu kan mirip dengan flow map diagram. Di dalam activity diagram kita akan melihat sebentar kursornya jalanin. Nah, kita akan melihat streamline di mana apa yang ditulis di sini adalah hubungan antara sistem, ini kursor saya bergerak mengarah pada sistem. Ini apa yang dikerjakan oleh sistem, apa yang dilakukan oleh aktor dan kemudian aktor yang lain. Jadi, dalam setiap use case gitu ya, dalam setiap bulatan elips, dalam elips itu akan terpecah menjadi begini. Nah, saya potong dulu. Saya bukakan lagi file yang kemarin. File yang kemarin itu di spec use case. Kita lihat, kalian tentu masih ingat yang ini. Nah, yang kita bicarakan adalah setiap bulatan ini. Setiap bulatan ini akan kita buatkan use case spesifikasinya. Kalau kalian ingat itu use case spesifikasi gitu ya. Nih ada ini, kalian ingat tentu detail prosesnya yang sedang dikerjakan ini, yang kursor saya tunjuk. Yang ini yang kursor saya tunjuk. Setiap use case punya use case spesifikasi. Dan kemudian apa yang kita tulis di use case spesifikasi akan kita gambarkan dengan detail ke gambar berikutnya bernama activity diagram. Sudah? Sampai situ sudah paham? Kalau kalian nggak paham, saya biar nggak bolak-balik, kamu boleh nyalakan mute-nya langsung tanya ya. Kalau saya lagi pas menjelaskan nggak apa-apa. Nah, terus sudah begitu, sekarang kita lihat siapa yang ada di dalam streamline. Tentu sudah terbayang buat Anda karena Anda kan sudah mengerti cara membuat flow map ya. Jadi ini customer adalah aktor, bank adalah aktor, ATM mesin adalah sistem ya kan begitu. Nah, terus kemudian kita lihat customer. Kalau kita dapat customer dan bank ini dari mana ya? Kembali lagi ke gambar yang tadi.
ke gambar yang ini. Di sini kita tahu siapa saja aktor yang terlibat. Intinya semua aktor yang terlibat untuk mengakses, kita buka file yang kemarin. Kan kalau saya jelaskan pakai video ini beribet sekali dan nanti kita diskusi akan sulit kalau misalnya gitu. Jadi sebentar, saya carikan gambar yang kemarin tentang use case. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan gambar yang ini. Kita asumsikan gambar kita ini ya, yang gampang saja kita ingat. Nah, yang ini, aktor yang bergerak, aktor akuntan akan mengakses ini. Jadi, rekap data keuangan ini nanti akan memiliki use case specification dan kemudian activity diagram detail dari ini diakses oleh aktor yang mana. Kemudian, kita balik lagi ke sana, kita akan membuat detail dari apa proses yang sedang dilakukan. Nah, kita akan mulai dengan tombol start. Nah, untuk sekalian mengingat, tugas kelompok kalian kemarin itu ada yang menuliskan start itu di posisi tengah, ada posisi belakang, gitu ya. Nah, untuk diketahui memang tidak ada aturan tertulis, tetapi karena cara orang Indonesia itu selalu membaca mengawali kalimatnya dari posisi kiri, maka kalau memang bagian tengah swimline yang kalian isi di tengah itu adalah startnya, maka pindahkan saja dia ke samping. Samping sini. Kalau misalnya customer-nya yang ditaruh di tengah, urutan membacanya itu jadi tidak terurut ya. Pola membacanya itu dari ke tengah ke samping kayak gitu. Jadi kalian perbaiki itu tidak bagus kalau kalian menggambarnya seperti itu. Jadi pola langkah yang dilakukan tidak tepat. Nah, kita akan mulai dari posisi kiri. Start selalu mulai dari posisi kiri, end boleh berakhir di mana saja. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah detail dari apa yang akan dikerjakan. Misalnya nih, ini kan contohnya adalah, oh saya tidak kasih judul. Misalnya contohnya untuk mengambil uang di ATM gitu ya. Nih, untuk mengambil uang di ATM. Itu pertama kita harus ngapain? Kita masukin insert card dulu, masukin cardnya dulu. Ini adalah start, ini adalah swimline, itu perangkat-perangkat yang sudah kita jelaskan di bagian sini tadi ya. Nah, ini perangkat-perangkat yang sudah kita jelaskan di bagian ini. Swimline, activity-nya apa. Nah, terus kemudian kira-kira kita akan membaca itu. Kita masukkan PIN, lalu bank akan melakukan autorisasi, pengecekan PIN, kalau dia benar, maka pindah ke mana, kalau dia salah, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian pekerjaan akan dibagi menjadi dua. Ada istilah yang disebut dengan poke dan join. Poke itu artinya Anda melakukan pemecahan proses, sementara kalau join berarti Anda melakukan penggabungan proses kembali. Kadang-kadang dalam activity mereka tidak menggambarkan poke dan join. Poke dan join tidak selalu terjadi. Ini teorinya. Poke itu kayak garpu gitu ya. Garpu itu kan memecah, menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Misalnya kalau lagi ngambil uang, apa yang dilakukan secara paralel? Maka ada POK. Tapi kalau misalnya kegiatan yang digabungkan sehingga menghasilkan satu hasil, setelah POK maka dia jadi join. Ingat dua alat gambar itu. Nih kita lihat misalnya nih, cek account balance. Itu artinya kita lihat saldo kira-kira begitu ya. Kalau misalnya saldo kita sama dengan jumlah uang yang mau kita ambil, maka ambil uangnya gitu kan. Ambil uangnya. Pada saat yang bersamaan, ketika kita cek account balance, itu sebenarnya terjadi hal yang lain. Selain kita ngambil uang, juga kita diizinkan, kita ditunjukkan hasil seberapa uang itu ada dalam rekening kita. Nah, ini dia prosesnya. Jadi, prosesnya pada saat kita ngambil uang, terjadi pengambilan uang. Jadi, apa ya, uangnya keluar kan gitu pada saat kita ambil uang, uangnya keluar, nanti uang itu baru ditampilkan hasilnya berapa saldo kita kan gitu. Nah, pada saat itu terjadi POK karena ada dua pekerjaan yang terjadi sekaligus. Gitu. Jadi misalnya ini analoginya kamu lagi makan, kamu lagi ngambil nasi juga ngambil sayur. Nah, itu adalah kondisi di mana POK terjadi. Jadi ada dua tangan sekaligus dalam satu rangkaian proses.
Nah, kemudian untuk masuk ke proses berikutnya, hasil ini kan sama gitu ya. Ini kita lihat debit account ini. Nah, debit account ini kalau kita lihat kan setelah kita dilakukan penghitungan sama bank, sistem banknya, terus kemudian kita akan melakukan proses perhitungan mengambil uang, dan kemudian uangnya akan dikurangi di bank, kemudian baru kita ditampilkan berapa uang kita. Pada saat itu kita melakukan proses yang disebut proses join. Kenapa join? Karena dari dua proses yang terpisah ini, yaitu debit account dan take money from slot, itu Anda akan ditampilkan nilai berikutnya gitu. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Nah, kemudian uang akan Anda ambil, terus kemudian kartu akan dikeluarkan, dan kemudian Anda mengambil kartu dan proses selesai. Jadi itu adalah detailnya. Apa hubungannya dengan sebentar ini. Apa hubungannya dengan yang ini? Use case spesifikasi. Yang Anda kerjakan di sini itu slideshow, current slide. Nah, yang Anda kerjakan di sini adalah detail dari proses yang akan basic flow event. Jadi artinya apa yang mau dikerjakan, mengakses, membuka. Kamu boleh tidak membuat detail dengan seperti tadi, misalnya mengakses form login, itu cukup gitu aja. Nanti kamu tampilkan seperti tadi, masukkan login dan seterusnya, kemudian masukkan email dan password sampai sedetail itu. Kemudian jika terjadi error apa yang terjadi sampai end. Jadi nanti caranya membaca dokumentasi itu adalah apa yang kamu tuliskan di flow of event, maka akan menjadi activity diagram. Itu sebabnya dalam beberapa dokumentasi untuk sistem yang baru, flow map sistem baru itu tidak dituliskan, tetapi cukup melakukan analisa pada proses sistem yang lama dengan menggambarkan proses flow map alur yang terjadi dari sistem berjalan. Ya, sampai situ topik pertama selesai. Kamu boleh ada pertanyaan. Sebentar, saya matikan mic dulu. Sebelumnya maaf menyela, Bu. Teman-teman yang menyusul mau join. Oke. Saya sekarang sudah keluar. Ya, oke. Ayo, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Cynthia, silakan Cynthia. Berarti untuk Swimlane ini aktor yang terlibat dalam satu use case ya, Bu? Iya, benar. Jadi satu use case itu diakses oleh siapa? Coba ya, saya tunjuk gambar ke sini ya. Nih kamu lihat, oh enggak di slide yang ini. Slide yang mana ya kemarin ya? Sip. Ya. Enggak aja yang ini ya. Pasti ada dua gambar kan. Nah, yang ini. Misalnya yang ini kan ada dua, nih petugas PU mengirim informasi sama masyarakat. Ini kan ada dua aktor ya, Cynthia. Berarti nanti di dalam Swimlane itu pasti ada aktor petugas PU dan masyarakat gitu. Ya, ngerti Sin? Oh, udah kebayang. Nanti kamu tinggal buat mengirim informasi ini detailnya apa aja. Detailnya ini kamu ambil dari flow eventnya, itu kamu ambil, nanti kamu detailkan gambarnya seperti yang teori tadi gitu. Ya, ngerti? Udah, Bu, udah kebayang dikit. Oke. Thank you. Buka aja deh ya, nanti kalau ada suara lain masuk dimaklumi ya, soalnya kalau saya buka tutup saya susah ya. Ya udah, kalian boleh nanya lagi apa? Kalau kalian nggak ada, kalau nggak ada nanya, berarti saya masuk topik berikutnya gitu. Ini tinggal ngerti cara buatnya aja gitu. Dah, sekarang kan kemarin saya ada minta kalian
buat satu use case gitu ya, buat satu use case. Boleh nggak tunjukin hasil kerja use case-nya? Siapa yang mau tunjukin hasil kerja use case-nya hari ini ke saya? Kesempatan hanya untuk satu orang. Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, apa? Mau? Kalau kasus yang di PowerPoint kemarin boleh ya, Bu? Tapi Boleh, nggak masih apa-apa. ada yang ragu sih, Bu. Kenapa? Ada yang ragu masih Oh, dengan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu yang penting kamu udah kerja, kamu udah belajar, terus kamu boleh tanya sama saya, kamu bisa tunjukin pekerjaan kamu udah cukup buat saya. Boleh, nggak apa-apa, Sin, kalau kamu mau. oh iya, Bu. Saya coba ya, Bu. Oke. Izin share screen, Bu. Oke, silahkan. Sebentar ya, saya stop present dulu. Ayo, silakan Cynthia. Cynthia bener kan ya? Iya, Iya, Bu. suara sih. Iya. Sebelumnya udah terlihat ya, Bu, share screen saya. Oke, kalau saya udah lihat, Sin. Ya, yuk, ceritain aja kerjaanmu. Ini saya cuma baru buat aktor glosary, use case glosary sama specification-nya sedikit. Oke. Untuk aktor glosary-nya, jadi dari kasus yang udah dikasih itu, yang aktor yang terlibat ada dua, yaitu student dan teacher. Mm-mm. Jadi berdasarkan use case diagram ini, student ini berperan sebagai merupakan aktor yang dapat melakukan pengecekan kehadiran. Bisa diperhatikan dengan panahnya ini, Bu. Dan Mm-mm. teman-teman juga cek kehadiran atau cek attendance, kemudian pengecekan jadwal atau cek timetable, dan cek tes score atau pengecekan nilai tes. Mm-mm. Sedangkan teacher merupakan aktor yang melakukan pengecekan kehadiran, pengecekan jadwal, pengecekan nilai tes, pembaruan kehadiran, dan pembaruan nilai. Mm-mm. Untuk use case glossary-nya, berdasarkan use case diagram ini ada 5 use case, yaitu check attendance, merupakan use case yang digunakan oleh student dan teacher untuk melakukan pengecekan kehadiran. Yang kedua adalah check timetable, merupakan use case yang digunakan saat student dan teacher melakukan pengecekan jadwal. Oh ya, aktornya udah kan? Udah. Untuk Udah, aktor udah. Untuk use case check the score merupakan use case yang digunakan oleh student dan teacher untuk melakukan pengecekan nilai tes. Untuk kemudian use case update attendance merupakan use case yang dilakukan oleh teacher untuk memperbarui kehadiran. Dan yang terakhir ada update test score, merupakan use case yang digunakan saat teacher memperbarui nilai tes. Untuk use case specification-nya masih belum lengkap, Bu, soalnya saya merasa di use case-nya ini perlu login kayaknya ya, Bu. Apa dia masuk Iya. belum, Jadi, ya, tayangan sistemnya belum lengkap sih saya kebayangnya. ya, jadi saya kan ngambil gambar milik orang. Kamu sebagai analis harapannya bisa berkembang pikirannya, imajinasinya tentang apapun, kamu boleh tambahkan. Tapi kalau kamu nggak buat yang kamu pikir perlu login, ya udah di situ nggak buat, nggak usah dipikir soalnya gitu. Kamu cek attendance, cek attendance-nya berarti kamu pikirkan aja itu attendance-nya seperti apa, kamu buat detailnya. Kamu udah buat belum yang untuk satu aja cukup buat saya. Ini untuk detailsnya yang use case check attendance, saya coba ya, Bu. Iya. Jadi definisi singkatnya itu use case check attendance digunakan oleh student dan teacher untuk melakukan absensi dan mengecek. Tujuan dari use case ini adalah agar student dan teacher dapat mengecek kehadiran mereka masing-masing. Kemudian untuk aktor yang terlibat adalah student dan teacher.
Untuk flow of events-nya, yang pertama ada basic flow. Jadi yang pertama, student dan teacher mengakses sistem absensi atau check attendance. Kemudian sistem akan menampilkan halaman absensi. Kemudian untuk proses selanjutnya itu ada student dan teacher melakukan absensi. Kalau di bayangan saya mungkin kayak ada semacam button gitu buat absennya gitu. Iya. Kemudian sistem akan memverifikasi absensi pada database. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan daftar kehadiran student dan teacher. Mungkin kayak udah absen atau enggak, jumlah Ya. absen juga gitu. Oke, thank Untuk you ya Cynthia. ya, Saya anggap kamu sudah paham apa yang kita bahas kemarin dan harapan saya teman-teman yang lain juga sudah paham. Kamu stop share screen tetap di bagian flow event-nya, Cynthia. Saya berangkat dari situ menjelaskan untuk topik hari ini. Nah, tadi teman-teman semuanya, tadi Cynthia sudah menjelaskan itu ada lima ya, Sin, kamu buat use case glossary-nya ada 5. Lalu setiap glossary use case itu punya speknya masing-masing. Nah, Cynthia sudah menuliskan yang sedang aktif sekarang di layar itu adalah aktor, student, teacher, melakukan sistem absensi, dan seterusnya. Anda di dalam membuat activity diagram yang kita bahas hari ini, base-nya kan on ini. Jadi berdasarkan apa yang ditulis di sini. Nah, kalau kalian tidak mau susah, kalian boleh mendetailkan prosesnya. Misalnya, Cynthia kan tulis student dan teacher mengakses sistem absensi. Oke, selesai sampai situ. Akses artinya melakukan proses login. Kan begitu kira-kira ya, Sin ya? iya Bu. Iya, seperti yang kamu pikirkan tadi, mengakses dengan proses login. Proses login berarti dia memerlukan insert password dan username, kan gitu. Nah, insert password dan username itu bisa kamu tuliskan langsung di flow of event, tapi kalau tidak mau memperbaiki yang sudah jadi ini, cukup langsung membuat detailnya di bagian activity diagram, itu juga boleh. Jadi, kamu di sini umum begini saja nggak apa-apa, nanti detailnya kamu jadikan di activity diagram, itu oke. Misalnya student dan teacher melakukan absensi. Bagaimana absensi dilakukan? Absensi tentu macam-macam gayanya ya. Mungkin saja dia pakai sidik jari, mungkin saja dengan menggunakan bola mata gitu, atau dia mungkin menggunakan centang atau menekan tombol button, klik saja seperti yang Cynthia tadi omongin. Jadi itu kamu detailkan ceritanya. Misalnya student dan teacher melakukan absensi, clock in gitu dengan menekan tombol absen gitu misalnya. Itu kamu detailkan dan itu kamu tuliskan di activity diagram mulai dari 1 sampai 5 selesai. Kalau kamu lebih detail lagi berarti ini kan lebih panjang lagi sampai activity selesai. Udah, terima kasih ya Sin, saya sudah tambahkan nilainya nanti dilihat aja kalau misalnya di UTS itu sudah masuk. Saya kan belum confirm tuh nilai UTS karena saya masih berharap bisa upgrade sedikit nilainya, jadi saya tunggu dulu lah. Nah, terus ya itu nanti kalau misalnya lebih dari 100 jumlah munculnya, berarti saya simpan dulu ya, Sin, poinnya. Itu untuk kesempatan yang lain saya pakai lagi kalau nilainya jelek. Tapi saya simpan, sudah simpan di catatan saya deh. Ada gitu ya, teman-teman ya. Cynthia sudah paham dan harapan saya Cynthia sudah bisa mewakili semuanya. Tapi kalau sampai di sini mengkoneksikan antara use case diagram, use case spesifikasi dan kemudian sampai di activity diagram, kalau ada pertanyaan silakan. Cynthia, kamu boleh stop share screen nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Oke, thank you Sin.
Nggak ada pertanyaan ya, saya anggap sudah paham karena tidak ada pertanyaan, berarti saya masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua, sebentar, sorry, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Nah, sekarang saya mau tunjukin kalian gambar yang kedua. Gambar yang ketiga artinya dari yang kemarin. Gambar yang ketiga itu yang kita butuhkan untuk menggambarkan proses yang terjadi itu namanya kelas diagram. Kelas diagram ini sebenarnya basicnya, sebenarnya kelas diagram ini basicnya adalah desain database, gitu ya. Nah, kemarin kan saya sudah dapat info dari kalian dan saya sudah melihat juga hasil pekerjaan kalian. Itu secara garis besar saya komentari begini saja. Intinya kalau kita buat IRD gitu, saya melihat ada kelompok yang bisa membuat IRD itu sampai detail, ada relationship segala macamnya itu ada, tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi saya nggak ngerti belajarnya kemarin sampai mana, yang jelas saya menganggap kalau sudah ada yang bisa sampai situ berarti sudah dijelaskan sama pengajar sebelumnya, kan pengajar mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi harusnya mereka yang tidak menggambar dengan detail diagram itu harusnya bisa memperbaiki pekerjaannya begitu. Tapi nanti di kesempatan selanjutnya saja. Nah, terus kemudian itu yang pertama yang harus saya sampaikan dari proyek UTS yang sudah kalian kumpulkan. Nah, terus kemudian yang kedua, yang perlu saya komentari dari desain database kalian adalah ketika kalian membuat IR, ketika kalian membuat hasil tabel yang akan kalian implementasi, saya banyak menemukan ada perbedaan. Misalnya IR kalian itu isinya itu 2 entity dengan relationship 1:m. Tapi jatuhnya di desain tabel relasi kalian itu jatuhnya sampai 5 tabel. Tapi bahkan ada teman-teman, ada beberapa kelompok yang di relasi di IR-nya itu muncul 4 kalau saya nggak salah tuh, saya nggak hafal ya siapa orangnya gitu. Terus itu nanti dia tabel yang terimplementasi itu hasilnya cuma 3. Nah, saya tidak bisa berkomentar banyak, memperbaiki juga saya tidak bisa karena kan sudah, karena kalau itu diperbaiki harus bongkar satu semester itu tidak boleh, bukan lahan saya gitu ya. Jadi pokoknya itu komennya. Nah, ketika kalian mendesain sebuah database, ketika kalian menggambar IR, kalian menggambar relasi, relasi itu terjadi dari pecahan IR, intinya begitu. Jadi, apa yang dituliskan di IR nanti akan menggambarkan apa yang akan diimplementasi di dalam tabel. Apa yang ada di dalam tabel nanti akan menggambarkan bagaimana IR digambarkan. Jadi kalau itu nggak connect, kalau itu nggak sinkron, atau itu nggak sama, atau kalimat yang lain bercerita hal yang berbeda, satunya menceritakan relasi 1:m, satunya menceritakan relasi 1:1, tapi tidak ada cerita di dalam dokumentasi itu artinya dokumentasi kalian gagal. Gitu saja. Jadi nanti kalau kalian TA, buatlah desain database yang bisa membuat kondisinya menjadi sinkron sehingga ketika di laporan TA, kalian laporannya itu dibaca atau nanti di project di industri kalian dibaca, laporan itu menjadi laporan yang sinkron. Itu komentarnya ya. Jadi nanti kalian perbaiki, kalian perdalam teori database-nya, praktikum database-nya, baru kemudian kalian tuangkan nanti di dokumentasi dengan baik. Nah, begitu. Kemudian seandainya nih kalian kan kemarin itu dari selesai membuat desain database akan tergambar melalui DFD kalian. DFD kalian itu akan menceritakan seberapa banyak tabel yang akan digunakan dalam sistem Anda. Seberapa banyak tabel ini saya pasti menceritakan ini di kelas mata kuliah ini. Tidak mungkin saya melewatkan ini. Jadi, kalau kalian punya 4 tabel hasil relasi, maka harusnya yang tampil di DFD adalah 4 tabel. Walaupun dia tidak diakses di DFD yang sama. Nah, kalian nanti bongkar lagi pekerjaannya, ada beberapa kelompok yang tidak membuatnya lengkap. Nah, itu komentarnya ya.
Jadi kalian perdalam diri kalian di situ. Nanti nilai saya keluarkan. Kalau kalian ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian apa hubungannya cerita saya tadi dengan kelas diagram yang akan kita bahas? Kelas diagram itu akan menceritakan diagram kelas. Kalau kemarin kita ngobrol kan kalian katanya belum dapat pemrograman berorientasi objek. Ya, belum ya? Ya, belum. Ya, belum. Pemrograman dasarnya boleh saya tahu nggak? Pemrograman dasarnya pakai apa ya belajarnya? C++ atau apa? MySQL. Oh, Masih baru bahasa C. MySQL. Pakai bahasa C. Bahasa C. Oke, bahasa C. Nah, nanti kalau kalian di bahasa C kalian baru kenal public void aja ya. Apa yang kalian kenal? Nah, itu salah satu contoh prosedur function yang mungkin akan dipakai di C kan gitu. Nanti di bahasa pemrograman berorientasi objek kita akan mengenal kelas-kelas gitu ceritanya. Kelas-kelas ini adalah objek-objek yang nanti akan kita gunakan selama pemrograman gitu ceritanya. Nah, karena pemrograman belum sampai di situ, tetapi materi saya harus perkenalkan dan materi ini terkoneksi dengan desain database, saya ceritakan gambaran umumnya saja. Jadi one day ketika kalian memakai alat ini kalian mengerti gitu ya. Kalian mengerti. Saya mulai dari sini. Saya nggak cerita teori-teorinya dulu, saya mulai dari belakang karena kondisinya berbeda. Nah, ini adalah contoh kelas diagram. Saya current slide dulu ya. Oh, sorry. Nah, anggaplah begini. Jadi kalian akan menemukan kalau nanti di dalam dokumentasi sistem berorientasi objek, gitu ya, analisa perancangan sistem, kalian akan lihat gambar seperti ini. Atau kalian akan melihat bentuk yang lain, gitu seperti ini. Atau mungkin kita akan melihat bentuk-bentuk yang lain di luar sana. Yang jelas kelas diagram itu bentuknya seperti ini. Nah, dari mana datangnya kelas diagram ini? Kalau kita perhatikan, sebentar, ini dia, ada teorinya ya. Jadi bentuknya ada banyak sekali. Jadi contoh yang pertama, itu ada namanya customer, order, credit, cash, check, order detail, item. Itu di dalam kotak-kotak. Sekarang gambar berikutnya, transaksi, peminjaman, anggota, buku, dan seterusnya. Pindah lagi, ada person, medical, pembayaran, pasien, dan seterusnya. Artinya, kalau kalian sudah pernah bikin database, kira-kira yang di dalam kotak ini apa nanti jatuhnya? Kalian sudah pernah buat gambar tuh. Nah, jadinya kalau yang di dalam kotak ini kira-kira apa tuh? Kalau kalian padankan dengan database, karena cerita saya kan koneksi dengan database ya tadi. Ayo jawab dulu. Tabel entitas, Bu. Bagus. Siapa itu yang jawab ya? Rehan, Bu. Rehan, thank you Rehan. Nah, jadi setiap yang kamu tulis di dalam kotak itu sebenarnya adalah implementasi dari tabel. Gampangnya kita melihat begitu. Jadi, kalau kamu sudah benar membuat desain database-nya, membuat kelas diagram ini menjadi lebih mudah. Karena nanti, singkatnya begini saya cerita, kalau di pemrogram, karena belum masuk, jadi saya nggak bisa ceritanya detail. Kalau kamu buat sebuah tabel gitu ya, ngerti ya maksud saya ya, kamu buat tabel di database di MySQL, kamu pakai MySQL atau Oracle, kamu buat tabel, nanti supaya tabel itu bisa dipakai di pemrograman dan bisa dikoneksi untuk menginputkan sesuatu, itu bakal jadi kelas gitu. Di pemrograman itu jadi function class gitu misalnya nanti di pemrograman jadi. Nah, kelas itu nanti akan menceritakan objek-objeknya. Nah, gampangnya kelas-kelas itu yang gampang kita lihat adalah isi dari tabel-tabel kita gitu. Udah sampai situ dapat ya semuanya? Nih, kalian lihat contohnya. Sampai situ dulu pertanyaan ada nggak? Jadi kamu bayangin setiap saya ngomongin kelas itu basicnya adalah dari IRD dan relasi tabel kalian. Udah, ngerti sampai situ? Gak usah dipikir dulu cara buatnya. Nanya boleh siapa? Enggak nanya, Bu, paham. Paham? Oke, siapa ya paham? Rehan, Bu. Oh, Rehan. Thank you, Rehan. Yang lain gimana? Rasanya beberapa kali saya hanya dengar Rehan, Cynthia, Sani, Rehan, Cynthia, Sani. Ya udah nggak apa-apa. Kalau aman, Sani. Aman, Sani.
Paham, Bu. Iya. Oke, thank you, thank you. Ya udah ya. Nah, berarti kalian udah paham. Sekarang kita perhatikan lagi gambarnya. Gambar kelas diagram itu kamu lihat, setiap kotak itu dibagi jadi 3 bagian. Nih, kursor saya nyala, saya aktifkan satu aja ya, pura-puranya nih, aktifkan satu. Selalu dibagi menjadi 3. Contoh gambar berikutnya. Ini kalau udah diperbesar, laptop saya nggak bisa pindah. Nih, selalu dibagi 3 tuh, selalu dibagi 3. Saya pindah lagi, nih, selalu dibagi 3. Nah, kalau kita perhatikan, di baris yang kedua, baris yang pertama itu nama tabel. Kita udah sampai tadi ya. Di baris yang kedua itu apa? Tuh, coba perhatikan tuh. Tuh, customer, tangan saya yang nunjuk, saya kelas offline. Ini nih. Nih. Nah, nih. Ayo, perhatikan. Apa itu yang lagi ditulis sama alat ini? Oh. Nah, apa nih yang ditulis? Ayo, pindah lagi ke teori basis data. Apa? Atribut, Bu. Ya, betul, Sani. Itu atribut. Jadi, nanti apa yang menjadi atribut dari tabel kamu tulis di session kedua, di step kedua, gitu ya. Di bagian kedua atau apapun lah istilahmu, pokoknya di baris kedua itu jadi begitu. Ya, ngerti? Nah, terus apa yang dilakukan untuk baris ketiga? Baris ketiga biasanya, nah itu baris ketiga kita bicara teori umum yang ada di buku textbook aja dulu ya. Nah, teori ketiga, baris ketiga itu adalah apa fungsi yang akan kita tuliskan. Ini saya langsung ngomong karena kalian pasti belum dapat teori ini. Jadi saya langsung kasih tahu. Misalnya nih ditulisnya nih sama kursor saya lagi aktif ya. Kalkulator teks gitu. Jadi hitung teks gitu nama fungsinya. Total weight itu misalnya nih ya. Ini contohnya dia buat nama fungsinya. Nah, fungsi itu apa? Fungsi itu dalam teori ini disebutkan bentar. Nah, fungsi itu apa? Fungsi itu adalah operasi. Jadi operasi bukan operasi dibelah sama Pak Dokter, bukan ya. Operasi, jadi kegiatan atau langkah atau prosedur nanti di dalam bahasa pemrograman atau function di dalam pemrograman dasar, prosedur function itu yang akan dikerjakan oleh si bagian tertentu. Nah, bagian tertentunya mana? Cerita ini mengatakan untuk nih, kursor saya lagi aktif, untuk tabel atau kita nggak ngomong tabel ya di dalam kelas diagram, untuk kelas bernama order, kita memiliki field bernama date status, kemudian fungsi yang akan dilibatkan nanti kira-kira di dalam tabel order ini akan menghitung total teks, total pajak, biaya totalnya, dan total berat gitu. Kita nggak usah mikir ya apa yang sedang mereka kerjakan, nggak usah mikir. Itu cuma contoh doang. Dah, itu namanya. Jadi kira-kira nanti fungsinya atau prosedurnya atau fitur dia di dalam tabel itu akan melakukan perhitungan 3 ini. Kalau ini contohnya misalnya hitung denda, bagian denda. Bayar denda, nanti akan ada proses atau operasi atau function untuk melakukan proses ini. Ini transaksi buku nih kira-kira pasti contohnya karena ada buku. Dilihat di buku dia tulis cek buku, ngecek buku, jadi melakukan pencarian kira-kira bisa di situ. Cek status pinjam buku, ada buku yang udah kira-kira begitu. Update buku, jadi stok buku. Lihat di data anggota dia, melakukan checking anggota, melakukan data peminjaman gitu ya. Nah, itu contohnya. Udah kebayang apa yang dimaksud dengan operation atau function atau method kalau nanti dalam bahasa pemrogramannya atau prosedur. Itu udah ganti-ganti kalimatnya saya pakai. Kebayang nggak maksudnya? Nanya dulu. Kebayang, Bu. Oke, syukurlah kalau mengerti. Jadi nanti benda itu akan kamu pakai waktu kamu ketemu di pemrograman. Nah, gambar ini kalau dibaca, ini ceritanya kan kita sebagai analis yang membuat dokumentasi. Gambar ini kamu kasih misalnya ke programmermu ya, kamu posisinya bukan programmer loh kalau di mata kuliah ini. Kamu kasih ini ke programmer. Programmer akan membaca gambar ini. Oh, berarti nanti kira-kira di tabel saya akan punya satu
dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 tabel. Nanti di database ada 7 tabel, pemrogramannya ada 7 kelas gitu kira-kira. Nah, di dalam fungsi 7 kelas itu nanti berarti saya, ini nggak ada mengakses apa-apa. Ini akan mengakses function ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai berapa jumlah function. Function yang ditulis itu berbeda dengan field, berbeda dengan atribut. Atribut itu tanpa tanda kurung, function prosedur itu dengan tanda kurung. Itu cara membedakannya. Sampai situ kamu paham tidak? Oke, berarti Bu, sudah paham. saya Oke, terima kasih. ingin bertanya. Boleh, siapa ya? Saya Bramanda, Bu. Oke, Bramanda, silahkan. Tadi Ibu sempat mention kalau tabel itu di database, kelas itu di pemrograman, kalau nggak salah begitu, Bu ya? Ya. Apakah tabel sama kelas itu fungsinya sama, Bu, yaitu menyimpan data? Ya, nanti di pemrograman itu jatuhnya berbeda, tapi digunakan untuk mengakses tabel yang kamu simpan di misalnya kamu pakai DBMS apa. Jadi itu untuk mengkoneksi. Nanti detailnya kamu di bahasa pemrograman bagaimana mengaksesnya. Tapi kira-kira gitu ya, istilah yang akan kita pakai itu kelas itu kita omonginnya di bahasa pemrograman. Walaupun sebenarnya nanti jatuhnya ya database juga, connect-connectnya ya ke database juga. Tetapi di dalam mata kuliah database kita tidak mengenal dia dengan istilah kelas. Itu maksudnya Bramanda. Oke. Iya. Jadi kalau begitu kamu ngomongnya di mata kuliah, jadi kalau posisinya kamu di mata kuliah di database, maka namanya jadi tabel. Kalau kamu posisinya di dalam analisa perancangan sistem, sebagai posisimu sebagai analis yang sedang membuat dokumentasi, pilihannya ada 2. Kamu lagi buat IR, buat mapping diagram, itu 1, atau pilihan yang kedua, kamu sedang membuat kelas diagram. Tapi kalau di bahasa pemrograman, ini jatuhnya namanya bukan tabel, bukan kelas diagram, tetapi kelas gitu. Objek kelas nanti namanya. Gitu kira-kira. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah ya, sampai situ kelas diagram paham dulu. Belum selesai kelas diagram, saudara-saudara. Minimal itu bendanya ingat dulu. Sekarang kalau sudah ingat, saya masuk teorinya. Teori ini kamu nanti baca sendiri ya. Kan saya kalau baca, saya cuma baca teks. Bisa ngantuk nanti kalau saya nemenin saya baca. Tuh, selama proses analisa, saya paling nggak suka. Nanti kamu baca sendiri. Setelah kamu baca, kamu nggak paham, barulah kamu tanya ke saya. Teori-teori ini sebenarnya teori-teori review, mengulang kembali kalau Anda sudah masuk di bahasa pemrograman. Jadi gitu, nanti ada namanya kandidat kelas, ada namanya kelas, ada namanya strukturnya seperti tadi tuh lihat kan ada nama, atribut, operasi. Tapi kamu dari kita ngobrol tadi, saya rasa kamu sudah paham apa yang kita omongin. Gitu. Yang penting sekarang di mata kuliah ini kamu ngerti dulu cara menggambarnya gitu. Ini udah dijelasin sama saya omongannya tadi. Ini namanya nama kelas, ini namanya atributnya, ini nama behavior. Behavior tuh ada operasi bahasa yang lainnya atau metode bahasa yang lain. Nah ini nih opsional ya bagian yang 4 nih. Jadi di 4 ini ada beberapa buku Indonesia yang menuliskan slot baris keempat, tapi ini jarang sekali ditemukan. Itu cuma untuk memberikan tambahan aja. Misalnya NIM itu apa? Kadang kan kita buat kode-kode. Nama mahasiswa misalnya NMMHS. Sekarang saya ngerti karena saya analis sekaligus programmernya, saya ngerti. Nanti kalau pindah orang kan nggak tahu. Makanya saya perlu tuliskan di sini sebagai keterangan NMMHS kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa ini adalah tabel mahasiswa, dia digit kombinasinya berapa apa gitu detailnya di situ. Tapi itu nggak usah ditulis nggak apa-apa karena nanti ada juga tempat kita menulis yang lain dalam desain form itu juga nggak apa-apa. Terus, nah sekarang kita belajar tentang sampai situ ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Harusnya enggak. Nah, karena udah paham, di teori ya kamu baca, yang jelas kamu udah ngerti begitu kita bilang ngomong kelas diagram bentuknya seperti ini, gitu. Di dalamnya ada nama kelasnya, nama kelas itu kita dapat dari nama tabel, di dalamnya ada nama field-nya, atributnya, kemudian function yang akan kita terjemahkan untuk melakukan operasional terhadap tabel itu. Kemudian
ada garis gambar yang lain. Ada garis, kemarin kan kita udah ngobrol tuh, garis artinya asosiasi, kan gitu. Kalau misalnya segitiga, kemarin kita udah ngobrol, itu artinya generalisasi. Artinya dia punya sifat yang lebih umum dibandingkan detail di bawahnya yang lebih khusus. Gitu ya. Nah, terus kemudian dalam bahasa pemrograman nanti akan ada muncul istilah parent and child. Tapi nanti saja. Nah, ntar saya kalau tiba-tiba saya ngomong gitu. Nah, kita juga akan melihat ada angka nih, ada 1, 0 ke bintang gitu misalnya. 1 ke 1 dan seterusnya. Gambar berikutnya misalnya tuh ada 1 ke 1. 1 ke 1, 1 ke 1, 1 ke bintang 01. Itu kalau dalam database kalian menggambarnya istilahnya apa tuh? Kalian udah buat kok kemarin di project kalian. Judulnya apa? Korelasi ya. Ya, benar. Jadi, apa yang ditulis di situ benar-benar sebenarnya kalau kalian sudah paham yang ada DER gitu ya, DER dan kemudian relationship implementation, itu kalian sudah pasti udah ngerti benda ini. Nah, dalam teorinya agak berbeda, tetapi antara kelas diagram dengan relasi yang kita kenal di IR. IR itu kita hanya mengenal 3. Ada 1, N, dan M. Atau mungkin kalian mendengarnya 1 ke N saja. Atau kalian mendengarnya 0, 1, dan cacing. Atau kalian mendengarnya 0, 1, dan M. Saya nggak tahu kalian diajarinnya yang mana. Yang jelas, kira-kira itu sama saja ya. Jadi arti yang ada di dalam slide yang sedang aktif ini adalah tanda seberapa Anda ingin membuat banyaknya data yang tersimpan. Jadi jumlah relasi. Kalau dalam IR itu kita sebut relasi, dalam kelas diagram itu kita sebut dengan multiplicity. Jadi kenapa sih harus beda-beda, Bu? Ribet banget sih saya harus ngafalin banyak. Ya, penemunya berbeda-beda. Jadi bersyukur saja punya banyak ilmu pengetahuan, gitu ya. Terus kemudian capek ya membacanya. Nah, sekarang 0 dan 1 artinya 0 atau 1. Jadi orang yang terhubung dengan kasus ini boleh 0, boleh 1, 0 atau lebih. Nanti kamu baca dan kamu hafalkan. Itu kan itu based on kasus. Kalau belum hafal ya nggak apa-apa, buka aja gitu. Buka aja. Ujian juga ini nggak bakal ditanyain kok. Nanti paling ditanyain kamu gambar ini artinya apa. Lah itu kamu baru harus ngerti. Gitu ya. Nah, sekarang saya kasih contohnya ini. Nah, kita lihat satu customer itu bisa melakukan 0 sampai bintang order, kata dia. Kita balik lagi, 0 sampai bintang itu artinya dari 0 sampai banyak. Nih, 0, kata dia 0 ke bintang 0 atau lebih. Artinya ketika kita sampai di sini, tuh saya bolak-balik ya, kamu harus fokus dengerinnya. Artinya kalau sampai di sini, satu customer boleh tidak melakukan transaksi atau lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti mulai 1 sampai angka yang tidak terbatas. Itu arti gambarnya. Nah, kalau kayak gini ya berarti satu order bisa untuk minimal 1 pembayaran dan banyak pembayaran. Lah itu maksudnya. Udah ngerti ya? Sampai situ udah ngerti belum maksudnya? Jadi harusnya udah bisa kebayang. Ini gambarnya nih 1 ke 1. Beda-beda lain lagi ceritanya. Nih gambarnya nih beda lagi gitu. Sampai situ tentang multiplicity kamu ngerti tidak? Sudah Ngerti, paham, Bu. Bu. Oke, thank you. Nah, ini aduh saya lupa di Bumpung ada di slide ini nih saya mau ada omong dulu ya. Nah, ini kayak teorinya saya ada di depan teorinya. Bentar saya cari dulu. Ini sebentar loh. Oh, ini dia. Oh, enggak ada loh. Oh, saya lupa masukkan teorinya. Tapi nanti kamu dapat teorinya di mata kuliah pemrograman. Cuman saya kasih tahu aja ya. Nah, ini kamu lihat nih. Ini contohnya. Ini kamu lihat, perhatikan yang di sini. Ini kan field-nya plus, 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 plus gitu ya. Nah, sementara contoh saya yang di slide terakhir, itu ada tanda minus. Nih. Nah, ini kamu perhatikan. Ini kamu perhatikan, nih, time-nya ini kan minus, minus, minus. Tapi ini plus. Terus kemudian, ini yang ini lagi aktif nih pasien. Baca ya.
amount-nya minus, plus, plus, plus. Nah, itu beda artinya ya. Jadi nanti kalau ketemu gambarnya begini, ini tidak ada yang minus, tidak ada yang plus ya. Satu sini. Biasanya dalam satu garis itu mungkin saja dia ketemu ini minus, ini juga plus itu. Nah, Kak, sebentar coba di sini. Oh, dia nggak ada buat di sini, sebentar ya. Oh, nggak ada buat di sini. Nanti kalau kalian ketemu ini artinya ada mungkin ya begini mungkin karena kan tadi kan contohnya nggak ada minus-minusnya, sekarang kok ada gitu maksudnya. Jadi nanti kamu kalau ada begini di pemrograman ini ada istilahnya nanti untuk public, untuk private gitu. Di dalam bahasa pemrograman itu nanti kamu akan dikenakan function ini sifatnya public atau private. Public berarti semua komponen sistemmu mengakses. Nanti kalau di pemrograman kamu dikasih tahunya public class gitu, berarti nanti dia pakai plus gitu. Nanti dia private dia pakai minus gitu, nanti ada aturannya. Jadi ini nggak salah, kita nulis minus dan plus ini nggak asal, nanti based on bahasa pemrograman gitu ya. Nanti di situ kamu belajar yang mana public, yang mana private. Sampai situ dulu. Relasi kamu sudah paham. Nah, terus kita perhatikan. Ini merah-merahnya nggak usah diisi. Ini hanya untuk menunjukkan teori-teori di atas. Ini namanya kelas abstrak. Ini namanya asosiasi. Ini namanya apa role name-nya. Apa sih namanya prosesnya gitu ya. Nah, ini namanya multiplicity. Cuman ngomong gitu aja. Jadi kamu perhatikan yang dikasih tahu tadi aja. Ini atributnya, ini operasinya, kayak gitu aja. Untuk menceritakan teori. Nah, ini yang berbeda. Ini ada seperti kemarin, sifatnya kita udah bahas nih kemarin, namanya generalisasi. Generalisasi artinya yang atasnya itu punya, yang atasnya si payment ini itu punya sifat yang lebih umum dibandingkan yang bawahnya. Bawahnya itu adalah kredit, cash, dan cek. Kalau dari gambar ini kita akan melihat pembayaran itu akan dikerjakan dengan 3 cara. Ada boleh pakai kredit, dengan uang cash, dan cek. Gitu. Kira-kira ini polanya pasti beda kan? Orang bayar cash pasti polanya beda dengan kredit, pasti polanya beda dengan cek. Nah, karena dia beda, makanya dia sifatnya beda. Nah, tuh lihat field yang di field nih besarin, field yang kursornya nyala tuh, field yang dipakai kan berbeda. Itu artinya di sifatnya khusus, tetapi dia punya field yang sama, yaitu field jumlah, field amount. Nah, itulah yang akan kita taruh di posisi generalisasi. Bu, sekarang di di database saya belum pernah belajar, Bu, ada field yang sifatnya generalisasi. Ya, itu tidak bisa saya jelaskan di sini juga karena itu nanti baru dibahas di bahasa pemrograman. Jadi sabar menunggu itu. Nah, terus nanti kalau besok saya buat kelas diagram, ya buat kelas diagram yang sederhana saja tanpa menggunakan ini. Minimal kamu buat tabelnya, karena kan saya pasti ngasih project nih kan ya, dan pasti harus ada kelas diagramnya untuk menggambarkan mengertinya kalian. Ya, buat saja begini yang polos. Ya, buat saja yang polos. Nggak usah generalisasi. Oh, kebetulan saya kasih contohnya generalisasi semua. Sebentar, saya carikan contoh yang lain ya. Kamu kalau di Google tuh bakal dapat banyak sekali dan banyak version. Tadi many kind of version. Let me see. Nah, apa sih giliran dicari gambarnya yang rumit-rumit begini yang keluar ya? Nih, nih simple tuh. Tuh, dia kan nggak ada generalisasi, bisa nggak sih kelihatan? Ya, nanti kamu gambar yang sederhana-sederhana saja tuh. Isi guide to UML class diagram. Banyak sekali tutorialnya. Tuh kayak gini. Sama. Sama yang saya omongin tuh sama. Mana gambarnya tuh? Ini dia buat simple. Nggak ada generalisasi. Jadi nanti kamu kalau buat kelasnya ya nggak usah mikir lah kapan generalisasi, kapan dia jadi parent, kapan dia jadi child gitu. Nggak usah, jadi kamu buat aja, kamu buat desain database-nya, kamu pecahkan, gambarkan ke kelas diagram. Nanti kamu udah ngerti, itu kelas diagram, gitu aja. Ya, saya balik lagi ke sini. Saya di mana tadi ya? Saya ada di kelas diagram. Dah, sampai situ kelas diagram saya selesai. Kamu boleh bertanya. Sudah masuk gambar yang kedua ya.
Ada pertanyaan nggak? Nggak. Tadi saya belum ada, Bu. Oke, siapa itu Tangkas? Terima kasih Tangkas. Bagaimana kamu habis vaksin? Sakit nggak? Nggak ya? Enggak, Bu, aman. Aduh, Cuma lemas syukurlah. aja kemarin. Oh ya, syukurlah. Jangan capek-capek dulu lah. Pakai apa? Sinovac atau AstraZeneca? Apanya, Bu? Vaksinnya dapatnya Sinovac atau? Kurang tahu sih ya, Bu. Oh, nggak dikasih tahu. Ya, Iya. nggak apa-apa. Mudah-mudahan sehat ya. Iya, Bu, makasih. Lalu sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke subtopik yang ketiga. Ini gambar yang terakhir nih, gambar yang terakhir. Mumet ya. Mumet. Apalagi kalau nanti nggak dicoba loh. Saya nanti kasih project akhir semester, kamu mesti bisa ya. Ada satu lagi yang namanya sequence diagram. Boleh nggak lanjut ke sequence diagram nih? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini belum ada. Oke, saya lanjut ya. Sekarang saya cerita namanya gambar yang terakhir itu sequence diagram. Sebenarnya nanti ada sih gambar-gambar yang lain. Ada apa yang saya mau kasih tahu ya? Banyak ya, blok-blok itu banyak ya, nggak dipakai nggak usah lah. Jadi ini ada. Jadi ini gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir untuk menggambarkan object oriented analysis design. Nah, sequence diagram itu seperti biasa. Kamu baca-baca teorinya dulu, nanti pelan-pelan saya ajakin masuk ke sana. Ya, gitu. Jadi sekarang kita kenal alatnya dulu. Alatnya itu ini. Ada namanya partisipan, ada Mohon maaf, namanya. Bu. Ya. Belum share screen. Alah, sorry. Thank you ya, saya sudah diingetin. Ya apa itu saya nggak dengar suaranya, nggak hafal, belum hafal suara. Ternyata kalau online tuh suara yang kita hafal ya. Udah ya, sekarang ya? Sudah, Pak. Oke. Ini dah. Ini alatnya ya. Jadi ada kotak namanya partisipan, ada live, ada execution. Jadi peristiwa yang kita tuh apa, eventnya apa gitu. Ada message kayak gini nanti. Sebentar kita pelajari. Lalu saya mau cerita dulu nih. Yang ini. Sequence diagram digunakan untuk menggambar skenario atau rangkaian langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger bla 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 bla, paling capek kalau baca itu. Sekarang saya langsung pada gambar dulu, baru saya balik ke situ kamu baca. Nih. Kan kita sudah ngomong tadi, kalau kita punya use case, kita pasti buat basic flow dalam use case spesifikasi. Ini saya kasih contoh. Kebayangkan? Anggaplah contohnya sudah ini sama dengan tadi. Ini sebenarnya beda-beda tipis, milih menu edit, ganti profil, dan sebagainya. Itu sama saja. Sekarang, yang jelas kamu bikin flow event-nya, terus kemudian kamu buat masukkan ke dalam activity, kan begitu ya? Nah, sorry. Lalu activity, sekarang setelah activity, kamu akan membuat satu gambar baru bernama sequence diagram. Sequence diagram itu seperti kata tadi akan menceritakan alur skenario. Alur skenario pekerjaan itu adalah alur yang akan kita pakai nanti sebagai programmer untuk mengimplementasi pekerjaan. Jadi ini kita buat dokumentasinya untuk si programmer, gitu kira-kira. Nah, karena kalian belum cerita tentang apa ya namanya ya, pemrograman berorientasi objek gitu. Sebentar, boleh tahu nggak pemrogramannya yang ngajar baru siapa ya? Ketemu siapa baru? Sekarang sedang pemrograman berapa? Di semester 1 aja, Bu. Oh, baru semester 1 doang. Sekarang nggak ada. Sekarang semester berapa namanya? Semester 2. 2, Bu. Oh, semester 2. Tak pikir semester 4. Oh ya, semester 1 berarti sama Bu Mani, sama Bu Indah ya? Bu Mani masih sedata, Bu. Oh, Bu Mani pasti sudah. Siapa? Bu Indah? Pak siapa lupa. Pak Dian. Oh, Pak Pak Rian. Rian. Oh, Pak Rian. Oh ya. Iya, Bu. Oh ya.
Berarti ya udah nanti pokoknya nanti kira-kira yang ngajar berikutnya biasanya Pak Edi, kalau nggak Pak Rian Pak Edi. Nah terus udah gitu gini deh ceritanya. Gimana ya saya bercerita ini. Biasanya ini tuh muncul semester besar loh mata kuliahnya. Nah udah gini deh. Jadi ceritanya gini. Kan kamu ketemu aktornya siapa? Kamu udah gambarkan nih aktornya siapa kan? Tadi kan kamu tahu siapa aktornya yang bergerak. Nih, kamu buat dah aktornya. Aktor itu pertama kali ketemu apa? Dia akan memilih menu edit. Langkah pertamanya adalah dia mencari nih gambar di atasnya. Aduh, gini ya. Kelihatan nggak ya? Gini. Halaman edit profil ini. Jadi ini kan nulisnya menu edit. Di sini nulisnya edit profil. Oh, nggak konsisten sekali. Ya, kita harusnya buat judul yang sama. Di sini buat aja halaman menu edit boleh. Atau ini di sini memilih profil edit boleh. Nggak apa-apa. Kalau dibiarin gini juga nggak apa-apa. Jadi konsepnya itu biar gampang. Ada lagi contoh yang lain. Sebentar. Nih, kamu kan sebagai aktor, kamu kalau ngobrol sama programnya, kalau kamu connect sama programnya, maka kamu pertama kali pasti akan ketemu formnya, kan gitu. Ada tamu ya, ada yang baru masuk. Ya. Nah, kamu akan connect sama formnya. Formnya itu mana dia? Formnya itu adalah benda pertama yang diketemui oleh si aktor. Itu sebabnya halaman form selalu muncul pertama setelah aktor. Itu sequence diagram. Nah, terus kemudian ini sequence diagram ini ketemu form juga. Nah, terus kemudian setelah itu gini, dalam pemrograman berorientasi objek itu ada konsep yang disebut dengan MVC gitu ya, model, view, dan controller. Nanti kamu dapat detailnya mata kuliah itu, tetapi kira-kira begini. M itu model itu gampangnya saja ya, saya pakai bahasa sederhana untuk ditangkap saja. Saya hubungkan dengan yang sebelumnya. M itu nanti kira-kira untuk mencatat nama-nama tabel kita apa gitu. Walaupun nanti bahasa pemrograman mungkin akan berbeda ya, tapi kira-kira konsep bernama MVC itu M itu adalah model, V adalah view itu adalah kalau kita lihat sehari-hari bentuknya adalah form, kira-kira begitu. Dan kemudian ada C, ada controller. Controller itu nanti ada function-function yang berfungsi untuk mengontrol pemrogramanmu yang ada di bahasa pemrograman. Kira-kira begitu. Nah, ketika kita membuat sequence diagram, kita akan memakai konsep MVC tersebut. Konsep MVC itu kita terapkan di dalam sequence. Jadi di dalam sequence pasti akan tergambar apa M-nya, apa modelnya, apa tabelnya. Itu bahasa sederhana, satu paket model, tabel, itu jadi satu. Terus kedua, apa controllernya? Nanti kalau di pemrograman kamu ngomong controller, berarti di sini control gitu ya. C itu ada di sini, ada control. Terus satu lagi itu ada view itu form. Nah, di sequence diagram kita punya satu tambahan lagi yang mesti ada, namanya aktor. Itu sebabnya dalam sequence diagram selalu ada orang ini, si stickman selalu muncul. Stickman selalu muncul. Dah, sekarang gini. Untuk proses yang slide ke-12, saya milih menu edit, lalu sistemnya menampilkan field untuk mengganti profil dan seterusnya ya, sampai mengganti profil simpan ke database. Ini urutannya tidak detail, detailkan di activity, sekarang kita akan buat. Pertama, sebentar. Nah, gini. Jadi untuk mengakses form edit gitu, saya pertama itu akan ketemu ready sistemnya. Nih, sistem ready ini selalu tombol start di sini. Sistemnya ready kira-kira gitu. Oh, pertama saya melakukan apa? Ganti profil edit, masukkan data ke profil edit. Makanya terus ada garis ke halaman. Karena kenapa halaman? Karena yang ditemui pertama kali oleh user kita, pengguna program kita itu adalah halaman. Atau dalam bahasa lain saya tadi, dalam konsep MVC disebut sebagai view.
Jadi mungkin sekali nanti Anda menemukan di sini view edit profile. Itu nggak apa-apa, sama. Gitu ya. Nah, ini view. Atau kalian menuliskan kata form di sini. Itu boleh saja. Ini artinya begitu. Nanti saya setelah mengganti profil, saya itu akan mengakses sebuah kontrol di bahasa pemrograman, di mana kontrol itu akan menjalankan function bernama edit profil. Function itu tadi gambarnya di mana? Gambarnya di kelas diagram. Nah, sekarang dari mana kita tahu ada banyak function di kelas diagram, tetapi yang kita tampilkan di dalam sequence adalah edit profil. Ada M, ada V, ada C. Begitu di sequence diagram. Ada V, ada view, ada C, ada control, ada M, modelnya. Modelnya itu adalah tabel-tabelnya. Kita buka lagi kelas diagram tadi. Kelas diagramnya misalnya tabelnya bernama log activity atau tabelnya bernama tabel review gitu ya. Dia tulis di sini database review. Kita buka bagian tab yang terakhir yang ada functionnya tadi itu. Sebentar, saya coba masih buka nggak saya? Yang ini itu loh. Nah, ini yang nomor 3 nih loh, yang function-function ini loh. Nah, ini itu ada nggak di tabel itu? Misalnya nih ya, saya pakai contoh ya ini, penggantian buku dalam kurung buka. Seandainya saya menulis seandainya di sini adalah tabel buku, database buku, maka salah satu yang harus ada adalah tadi set buku yang kayak gitu tuh. Ya, begini. Ini yang mengalir di sini adalah semua dari function atau prosedur atau yang di dalam kurung tadi, metode tadi, yang akan digunakan untuk mengakses setiap tabel itu muncul di sini. Jadi ini kira-kira gambar ini akan bercerita tentang, nah, aktor bernama member akan mulai dengan mengganti profil melalui halaman edit profil, mengakses kontrol activity, dan nanti programmer harus menyediakan function bernama edit profil. Edit profil ini akan mengakses kontrol untuk masuk ke database dan melakukan edit profil. Bila dia sudah berhasil dilakukan, maka dia akan sukses. Kontrol activity akan mengirim pesan sukses. Lihat kursor saya ya, mengirim pesan sukses ke dalam halaman sehingga member akan menerima pesan bahwa dia sukses mengganti profil. Pada saat yang bersamaan, ketika function edit profil melakukan perubahan terhadap database bernama database review, tuh lihat kursor saya, akses juga dilakukan terhadap database tabel bernama log activity sehingga dia melakukan edit profil pada database log activity dan memberikan pesan sukses ketika itu terjadi. Kira-kira ini pada saat yang bersamaan di activity dia akan menjadi pesan POP. Kemudian masukkan sukses dan kemudian gitu. Member dan user akan menerima edit profil telah teredit, itu pesannya. Nah, komponen yang berikutnya itu tanda panah nisau. Tanda panahnya begini nih, tombol ke arah masuk ke sistem itu start gitu ya. Ini nih. Jadi arah masuknya tanda panah, tanda tutup enggak, itu enggak apa-apa. Ini kan ada panah tutup, ada enggak. Tapi yang garis-garis putus-putus dan garis tebal ini baru berbeda. Garis putus-putus itu dia mereplace sesuatu. Ya. Nah, ini namanya aktivasinya. Umur dia terpakai sistemnya. Swimline-nya itu mulai umur hidup proses itu mulai dari mana? Dari proses ini sampai proses yang ini. Berbeda dengan yang ini, kita lihat gambar yang berikutnya. Ini misalnya untuk pembayaran SPP, ini ada namanya form SPP, kontrol SPP, tabel supplier, barang, tabel pesan, tabel SPP gitu ya. Bu, gambarnya beda Bu sama yang tadi. Iya, saya sengaja menunjukkan gambar yang berbeda karena kalau kalian cari source, buku, textbook, atau kalian cari sumber-sumber di internet, cara menggambarnya tuh beda-beda. Terus yang saya pakai mana? Kalau di kelas saya, kamu pakai yang kamu pahami, boleh yang mana saja. Asal kamu tidak melanggar aturan umum. Misalnya kan orang buat kayak ini nih ya, lingkaran gitu. Terus kamu pakai kotak, saya nggak pernah nemu literatur pakai kotak. Kalau kamu pakai kotak, berarti nanti saya bakal tanya, kamu dapat source di mana? Bukunya tunjukin saya juga mau belajar.
Punya ilmu jangan disimpan sendiri. Tapi nanti kalau misalnya kamu pakai gaya yang ini atau pakai gaya yang sebelahnya itu boleh. Ini biasa dipakai orang. Nanti kalau TA bagaimana, Bu? Oh, sorry. Kalau TA bagaimana, Bu? TA ya suka-sukamu dengan pembimbingmu saja. Pembimbingmu suka gambar yang mana, kamu ikut saja. Di kelas saya kamu boleh pakai yang mana saja, asal itu sudah cukup membuat saya sebagai pembaca dalam hal ini atau siapapun sebagai pembaca memahami bahwa alurnya tuh seperti ini. Itu udah cukup buat saya. Nah, ini kita masuk contoh gambar yang kedua. Tapi kalau kalian perhatikan, ini ada form, ada kontrol, ada supplier barang SPP. Ini tanda apa? Ini tanda tabel. Jadi kira-kira dalam proses ini, si aktor akan mengakses form SPP, juga akan mengakses tabel supplier, tabel barang, tabel SPP, dan tabel pesan. Kira-kira nanti akan begitu. Ya. Nah, terus kita perhatikan. Nih Bu, tanda panahnya kan beda Bu. Oh, kok tanda panahnya? Ini batas swimline-nya berbeda. Ini penuh, ini penuh. Ini nggak sampai penuh Bu, nggak sampai bawah. Iya, ini memang tidak sampai penuh. Artinya proses yang ini hanya terjadi sampai fase ini saja. Kalau yang ini nih aktor terlibat, ikut serta atau mengamati atau menerima hasil dari semua proses mulai awal proses sampai akhir proses. Tapi kalau yang ini tabel SPP beda toh sama tabel barang. Sama model barang beda toh sama model SPP atau apa bahasa. Database barang beda sama database SPP. Itu beda. Nah, itu panjang umurnya beda. Ini kecil, ini lebih besar, nah, ini lebih panjang lagi. Gitu. Jadi umurnya beda, kita letakkan di swimline yang berbeda. Seperti tadi, kita baca aktor di bagian pengembalian gitu akan melakukan entry SPP. Entry SPP melalui form SPP. Dia akan mengakses function, mengakses prosedur, mengakses operation yang ini sudah pasti tertulis di salah satu tabel yang akan dipakai. Kenapa saya omong salah satu? Karena ini ada 3, ada 4 tabel gitu ya. Kalau kebetulan satu, saya pasti akan langsung sebut tabelnya. Begitu kira-kira. Nah, kemudian dia akan melakukan entry SPP ke kontrol SPP. Nanti kontrol itu controller juga jumlahnya banyak gitu ya kan. Kontrol aja tulis nggak apa-apa. Kemudian nanti function SPP ini ke tabel supplier akan melakukan, lihat umurnya nih, panah yang dikerjakan pada saat ini, pada saat dia mengakses kontrol, dia melakukan find kode SPL. Kira-kira nih kode supplier, makanya dia ke tabel supplier. Display suppliernya. Pada saat dia melakukan entry SPP, lihat entry SPP, ini dia melakukan find kode barang, display barang. Gitu cara membacanya. Jadi sehingga apa yang akan dikerjakan, kira-kira dalam gambar ini adalah apa yang akan dikerjakan nanti oleh si programmer, urutan langkahnya gitu. Kalau yang pemrograman dasar misalnya input apa ya, kok pemrograman dasar contohnya kan biasanya menghitung luas segitiga ya. Menghitung luas segitiga itu kan input alas, input tinggi, luas segitiga itu apa, setengah kali alas kali tinggi, input alas, input tinggi, proses alas kali tinggi dibagi 2 kan gitu. Nah inilah prosesnya kira-kira. Aktor akan masuk ke sini, inputkan tinggi, inputkan alas, nah kayak gitulah contohnya. Terus sampai selesai lalu dia mengirim pesan kembali. Bu, ada yang berbeda. Tadi Ibu bilang kan titik-titik berbeda dengan garis lurus. Iya, saya tahu. Biasanya itu rata-rata orang menggunakan titik-titik dan garis lurus. Cuman ini saya tidak nemu source bukunya, tapi ada yang menggambar seperti ini. Jadi kembali seperti omongan saya tadi, kamu pakai source yang mana aja boleh. Selama di kelas saya, asal kamu sudah menggambarkan cukup menunjukkan pemahamanmu, saya terima. Tapi nanti kalau TA, kamu sesuaikan dengan dosen pembimbingmu masing-masing. Kalau kamu nanti ke apa sih namanya, ke industri, kamu sesuaikan dengan software house-mu masing-masing. Perbedaannya ada di sini, Bu. Ini nggak sempat kemana-mana, Bu. Jumlah dan total. Nggak sempat kemana-mana. Kok langsung balik? Iya. Tanda balikan ini adalah artinya
kita itu kadang-kadang dalam pemrograman tidak selalu melakukan kita mengakses database, tapi tidak selalu melakukan proses penyimpanan. Jadi mungkin sekali kita hanya menampilkannya di posisi form saja. Nah, ini artinya kita melakukan kalkulasi di dalam program, tapi tidak pernah menyimpannya di database. Karena itu, kita langsung membalikkannya ke arah yang sama. Menghitung artinya, dia programnya nanti akan menghitung dengan function, dengan prosedur bernama jumlah, hasilnya langsung dikembalikan oleh kontrol untuk ditampilkan ke form SPP atau nanti selanjutnya. Demikian seterusnya sampai save SPP dilakukan. Sampai situ, kalian menemui gambar yang beda lagi. Saya ternyata kasih gambar yang beda. Saya kasih gambar Bapak sih beda. Oh, enggak. Ini sudah gambar yang ini. Nih, ini source-nya source bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang ini dia penjelasan nih yang abu-abu yang kursor saya lagi aktif, dia hanya menjelaskan bahwa ini namanya teori view layer. Saya tadi udah ngomong ya, view itu form. Terus ini controller. Lihat, kamu perhatikan aja semua gambar pasti ada formnya, pasti ada controllernya, pasti ada tabelnya. Kayak gitu. Jadi nanti ini juga fungsinya sama. Nah, sudah. Sampai situ sudah mumet kah siang-siang? Tanya dulu. Saya nggak ada pertanyaan, Bu. Saya pengen tidur, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya tahu kok beratnya mata kuliah ini di pertemuan pertama. Ayo, ada pertanyaan nggak? Saya udah beneran tidur, Bu, dari tadi. Kata mahasiswa saya. Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum, Bu. Dari saya Oke, tidak. syukurlah kalau belum. Sebenarnya kalau saya pas ngajar mata kuliah ini, kalau belum tuh biasanya dia belum ya benar-benar belum sama sekali, belum kelihatan sama sekali itu di kepala. Belum memang sudah paham, itu ada dua pilihan selalu ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham dan bisa menghubung-hubungkan apa yang kita bahas. Nah, sekarang baru kita baca teorinya tuh. Baca ada sekarang teorinya, kalau kamu tidak ngerti gambarnya, baca teorinya gampang tuh. Sekuen adalah visual coding, interaksi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kamu baca. Partisipan adalah berinteraksi dengan sepanjang alur sekuens diagram. Partisipan berupa aktor dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Udah ngerti kan? Gak usah diomongin kan? Bisa baca sendiri. Nanti baca sendiri ya. Yang jelas kamu bisa menggambar, memahami gambar tersebut. Saya coba bantu kamu sekarang cari di... salah. Sekarang kita coba cari sequence diagram. Nggak penting kita, kalau lagi belajar teorinya, sequence. Kalau lagi belajar teorinya, nggak penting kita maksud gambar dia apa. Dia sedang menggambar apa. Yang penting kita paham maksud gambarnya. Anggap contohnya, yuk ada warna-warna yuk. Nah, ini ketemu blok yang beda nih. Nih, ini blok opsional. Ini jarang juga orang pakai ya. Waduh, Bu, beda lagi gambarnya sama yang tadi ya, Bu. Ya, beda lagi. Nih, nanti blok opsional ya. Nanti udah masuk pemrograman aja, blok ini dikenalin. Sekarang nggak usah dulu. Nggak bakal keluar kalau di sini. Nah, ini selalu ada customer. Ini selalu ada form, tempat men-show-kan sesuatu. Nah, lihat tuh lifeline-nya. Lihat. Ini ada, pasti ada nih. Jadi sama kan rata-rata kira-kira customer-nya akan memilih sebuah minuman lewat mesin. Kemudian nanti dia tunjukkan harganya, dia pilih sugar, dia pilih milk, masukkan uang. Begitu masukkan uang, keluarkan cup-nya, keluarkan gelasnya, kayak gitu. Nah, ini proses bisnis. Ini contohnya. Contoh lain lagi, kita pindah contoh lain lagi. Nih, apa nih ya? Yang ini dah, boleh deh. Nih, gampang-gampang aja ya. Gambarnya gampang nggak ini? Sama aja pokoknya intinya mah. Bentar.
Nih, gambarnya sama aja. Itu kamu perhatikan. Selalu ada kotak, selalu ada layar, selalu ada controller, selalu ada data. Tapi biasanya ini kalau orang nggak konsisten ya, kalau kalau bagusnya sih kita udah langsung tulis form apa atau layar apa, controller apa, terus baru data apa gitu, tabel apa. Konsepnya selalu MVC. Ya, mesti ada tuh MVC. Ya udah, itu contohnya ya, sampai situ. Jadi nanti kamu bisa browsing lebih banyak lagi. Kamu boleh tanya dulu sama saya, kita balik lagi ke sequence diagram. Sampai situ, ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, satu ketinggalan lupa. Kalau tadi ada use case, di use case diagram itu ada 5, activity-nya ada 5. Activity-nya ada 5, bisa jadi sequence-nya hanya 3. Bisa jadi sequence-nya hanya 2, bisa jadi sequence-nya jadi 6. Itu tergantung kamu mau buat detailnya. Tetapi caranya membaca adalah activity-mu ada 5, maka use case-mu ada 5, maka activity-mu 5, sequence-mu juga jumlahnya 5. Kayak kemarin kalian itu menggambar flow map ya. Kalau saya baca project-nya kalian tuh, kalian menggambar flow map. Flow map-nya itu arah panahnya tuh ada yang salah nih. Mumpung kita lagi ngobrolin arah panah. Arah panahnya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Kayak saya kan udah bilang, itu jangan dibuat begitu. Kalian detailkan field-nya apa. Nanti saya anggap kamu malas loh nulisnya. Saya udah ngomong gitu. Karena itu slide di setiap tahun saya mengajar, saya pakai slide itu, saya pasti ngomong itu. Terus ada lagi, kalian buat hipo. Mumpung lagi ngomongin tanda panah. Hipo tuh tanda panahnya turun. Tandanya turun, garisnya turun, nggak ke atas. Kalau ke atas itu generalisasi dalam konsep object oriented programming, object oriented analysis design. Terus kemudian buat flow map-nya, buat DFD-nya kemarin di konteks diagram kan turun, caranya baca gimana? Konteks diagramnya ada 3 entitas, maka di DFD harus ada 3 entitas. DFD level 0-nya kan, DFD level 0-nya ada 3 entitas, nanti di DFD level berikutnya 3 entitas nggak harus selalu muncul. Lah, kalau sequence gimana? Sama, aktornya pasti harus pernah muncul di kelas diagram, walaupun di sequence dia nggak selalu muncul. Misalnya di kelas diagram, use case diagram kamu punya 5 aktor. Di sequence diagram nggak muncul sekaligus kelimanya. Kamu kan punya 5 sequence, nggak muncul kelimanya. Ya nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti saya trace ke depan, 5 di depan, 5 di belakang. Itu contohnya di pekerjaan kalian kemarin. Ya. Nah, topik saya sudah selesai. Ini jam berapa? Oh, udah 2:30. Topik saya sudah selesai. Kalian kalau mau bertanya, boleh. Saya stop dulu. Kita diskusi. Kalau enggak, berarti udah beres. Tuh, kalian senyap. Tanggal 21 Mei. Enggak ada pertanyaan. Topik saya berarti sudah selesai di minggu ke-10. Sekarang saya absen dulu ya, sambil nunggu Jaka. Saya mau nyalakan kamera dulu dong. Saya sekalian kelihatan mukanya, bisa nggak sih saya ngeliat semua muka? Kali-kali sudah meet sering-sering, saya jadi hafal. Oh, Helmi gayanya oke tuh. Kalau Helmi saya udah tahu Helmi, saya agak hafal, sering muncul. Kalau di atasnya di monitor saya Rayhan, saya udah mulai hafal dikit-dikit. Itu sih ya. Kalau yang lain maaf ya, belum terlalu hafal. Oke dah, Jaka. Kamu ada nggak? Jaka kemarin mic-nya mati. Sekarang Jaka ada nggak? Apa sudah belum kembali dari sholat? Ya udah, abaikan dulu.
Atau dipanggilnya Wahyu, jangan-jangan bukan Jaka. Jadi nggak nyaut kalau dipanggil Jaka. Siapa ini? Ada nggak di sini ya? Aduh, kalau misalnya di kelas offline ini, oh hadir Bu, maaf lagi di kamar mandi. Iya, di kamar mandi sambil dengerin kuliah, asik. Udah. Saya Rama Surya Permana. Mana sih orangnya? Hadir, Bu. Mana tuh suaranya? Nggak ada loh. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Oh, itu dia di bawah ya. Oke, Rama. Wahyu Aditya. Kayaknya ini deh yang kacamata. Benar nggak sih? Hadir, Bu. Oh, benar saya tuh. Tebakan bagus. Theo Asta. Nggak hafal nih orangnya. Beneran. Hadir, Bu. Oh, oke. Thank you, Theo. Sani. Saya hafal ini Sani. Let me see. That's Sani. Oh, ternyata saya nggak. Oh, itu dia yang senyum. Baju coklat ya? Ya, benar nggak sih? Salah. Oh, salah ya? Oh, iya. Nggak kedengeran suaramu. Oke, itu pasti kamu. Hai, saya udah tahu. Terus, saya nggak tahu. Ale Akbar Rizky. Nggak hafal nih. Hadir, Bu. Oke, thank you, Ale. Sri Octaviona, ini sepertinya. Yang lagi baju. Sri Octaviona, kamu sepertinya. Ya, betul saya hafal. Ade Kusuma. Hadir, Bu. Oh, kami yang lagi pakai masker ya? Bukan ya, itu Sidan ternyata namanya. Bu. Oh, yang lagi di kelas ya. Aduh, kamu pasti rindu sekali kelas offline. Sampai latar belakangmu kelas offline. Habil Husna. Hadir, Bu. Oke, thank you. Iya, sebenarnya saya juga rindu. Tapi kan takut ya kita sama corona ya. Ramanda. Saya nggak tahu. Hadir. Oh, kamu yang kelihatan mah awan doang. Mukanya nggak kelihatan. Cistah, saya udah hafal. Tadi kamu ada ketemu saya. Jadi saya udah langsung centang. Tangkas. Nggak tahu yang mana orangnya. Hadir, Bu. Oke, thank you. Nicholas Christopher Sinaga. Hadir, Bu. Yang mana dia? Aduh. Oh, oke. Raihan. Saya tahu dia berkacamata. Ya, Hadir, Bu. belum selesai. Surya Arya Mahardika. Hadir, Bu. Mana dia orangnya? Yang mana? Angkat tangan. Saya sedang mencari kamera saya. Oh, itu. Wow, kursinya kursi gamer. Nah, Helmi Trisna. Oh, iya, Deng. Yang gayanya oke banget. Yang tadi kayaknya begini tuh kan. Arika Tilamana Putra. Hadir, Bu. Oh, thank you. Dia lagi di kafe. Hati-hati ya, kumpul-kumpul di kafe ya. Sidan Egi. Itu dia orangnya. Iya, kamu serius lagi pakai masker? Lagi di mana? Lagi di kampus? Mau ke Citra, Bu. Oh iya, hati-hati ya pakai masker terus. Kalau bisa lapis 2 tuh maskernya. Wardita Dukut. Hadir, Bu. Mana? Oh, oke. Cynthia, saya hafal suaranya, saya hafal mukanya juga. Udah ketemu kacamata dia orangnya. Ya kan? Itu kan? Tuh, lagi nutup mukanya. Saya hafal. Kalau orang ini nggak pernah ada. Muhammad Rizky nggak pernah ada. Sanggit. Sanggit. Oh, ya. Sangit. Oh, sorry. Saya susah. Ini padahal sudah tengah semester, saya belum juga hafal mukanya. Nggak hafal-hafal. Oke, saya sudah beres. Tanggal 21, materi saya sudah selesai. Besok tuh saya ada, minggu depan saya nanti ada teori I.O. Setelah itu baru kita ada project setelah I.O. Gitu ya. Sampai sini dulu, kamu ada pertanyaan nggak? Kamu ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Baik. Oh, Jaka, kamu sudah buka kamera. Yes. Dia senyum dia, sudah selesai mandi dia, saudara-saudara. Iya. Ya deh, kalau misalnya gitu udah selesai, tidak ada pertanyaan. Sampai ketemu minggu depan. Terus nanti kita, ya nanti lihat-lihat deh, kalau bisa meet aja biar enak.
Sampai ketemu ya minggu depan. Thank you ya semuanya. Selamat siang. Baik, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. Terima kasih, bye. Bu. Bye. Dah. Bye.